Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang modul biografi. Langkah pertama, cari folder exam. Kebetulan komputer baru saja dinyalakan, jadi examnya belum diaktifkan. Cari namanya exam control. Nah, yang ini double klik. Pastikan modul APASE dan MySQL sudah berwarna hijau. Berarti ini menandakan web servernya sudah aktif. Kita minimize. Kemudian gunakan browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kita ketik alamat localhost, kemudian /perpustakaan. Nah, kemudian klik menu, kita akan masuk ke bagian pustakawan. Untuk usernya admin, passwordnya admin. Ini close saja. Nah, kemudian untuk bagian biografi di sini ada menu biografi. Nah, ada beberapa menu dikategorikan. Menu biografi itu ada dua, ada daftar biografi dan tambah biografi baru. Kemudian ada eksemplar. Di sini yang akan kita bahas hanya bagian biografinya saja. Untuk pengisian biografi, kita coba dengan satu buah buku. Di sini ada sebuah buku yang sudah saya scan. Nah, judulnya Permainan Kreatif dan Edukatif untuk Anak Usia Dini. Kira-kira ini klasifikasinya kodenya berapa? Nah, sebetulnya bisa kita ketahui dari halaman informasi. Biasanya ada pada halaman kedua. Nah, untuk halaman yang ini kita bisa lihat di sini terlihat ada katalog. Kalau buku yang lengkap di dalam halaman kedua atau pertama itu ada katalog terbitan. Biasanya sudah menyertakan informasi tentang buku, mulai dari judul, kemudian ISBN, kemudian deskripsi fisik, hingga kode klasifikasi. Nah, jadi kalau menemukan buku seperti ini, silakan disalin informasi yang ada pada terbitan katalog. Sebagai contoh, kita coba input di aplikasi. Pada bagian biografi, kita pilih tambah biografi baru. Nah, pada tampilan ini terlihat ada beberapa yang dikasih tanda bintang dan ini wajib diisi ya. Cara pengisiannya kita lihat contoh dari judul ya. Di sini permainan kreatif dan edukatif untuk anak usia dini. Nah, kemudian penulisnya Agung Triharso. Kalau dilihat dari data katalog bisa dilihat di sini ada permainan kreatif dan edukatif untuk anak usia dini. Kita ketik saja untuk judulnya permainan kreatif dan edukatif untuk anak usia dini. Nah, kemudian tambahkan 30 permainan matematika dan sains. Nah, untuk data pengarang kita bisa melihat dari penulisnya. Nah, tambahkan data pengarang. Di sini diketik saja Agung Triharso.
Agung Triharso. Kemudian sisipkan dalam biografi. Klik OK. Kemudian close. Nah, untuk judul sudah terisi, pengarang juga sudah terisi. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa informasi, tapi biar untuk informasi yang minimal yang harus diisi, pertama judul, yang kedua pengarang, kemudian yang ketiga ISBN. Nah, kemudian penerbit, tahun terbit, deskripsi fisik, dan klasifikasi. Kita isi dulu ISBN ya. Untuk ISBN 978 979 293 386 kemudian 4. Untuk penerbitnya Andi, ketik saja Andi, kemudian klik tambah baru. Jadi harus setelah diketik baru muncul, baru diklik tambah baru. Tahun terbitnya kita bisa lihat di sini, ini tahun 2013, isi 2013. Untuk tempat terbit, dia berada di CV Andi ini di Yogyakarta. Kita ketik Yogyakarta, tambah baru. Untuk deskripsi fisik bisa melihat dari katalog, atau bisa kita manual menghitung dari jumlah halaman yang ada. Kita isi 14, kemudian koma, 138 halaman, titik, kemudian titik, koma, ukurannya 14 kali 21 cm. Ini kemudian klasifikasi. Untuk klasifikasi diisi di situ 649.1. Oke, tambah baru. Untuk nomor panggil kita isi dari nama pengarang. Pengarangnya adalah Agung. Jadi kita ketik A, G, dan U, 3 karakter saja yang kita ambil. Kemudian huruf pertama pada judul. Permainan, berarti di sini P kecil. Oke, untuk tambah data subjek, karena ini tentang pendidikan, kita isi pendidikan. Sisipkan dalam bibliografi, klik OK. Ini di close. Kemudian bahasanya, karena bukunya menggunakan bahasa Indonesia, pilih Indonesia. Untuk abstrak silahkan kalau Anda punya waktu luang, silahkan dibaca dari awal sampai akhir secara cepat, kemudian ditulis di abstrak. Ini buku tentang apa. Untuk gambar sampul, di sini ada keterangan 500 KB. Jadi apabila ingin menyisipkan gambar cover, silakan cek kapasitas dari file yang akan disisipkan. Seperti contoh cover depan.png ini, kalau kita lihat ukurannya itu 3,7 MB. Kalau untuk ukuran online ini terlalu besar, makanya kita bikin yang kecil dengan kapasitas 145 KB. Atau kalau kita lihat di sini maksimum 500 KB, kalau sini kan 145, jadi memenuhi syarat. Kita ganti, pilih file, kemudian pilih cover depan.png, open. Selanjutnya udah semua, tinggal disimpan. Nah, oke, klik simpan, kemudian oke lagi. Nah, data sudah tersimpan dengan gambar. Jadi bisa dilihat di sebelah
atas sini ada gambarnya, kemudian judul, pengarang sudah terisi, ini ISBN sudah, penerbit sudah, tahun terbit sudah, tempat terbit sudah, deskripsi fisik, nomor panggil, dan gambar sampul ini sudah semua. Sekarang kita tinggal memasukkan eksemplar. Jadi Anda baru berhasil menginput judul buku. Untuk eksemplar bukunya atau jumlah bukunya ada pada menu tambah eksemplar baru. Diklik saja, kemudian kode eksemplarnya sebagai contoh saya isi B1001. Ini ada sekitar 7 digit. Saya rekomendasikan untuk kode eksemplar itu sebanyak 7 digit. Kemudian untuk kode inventaris boleh sama, boleh dibedakan. Kalau mau dibedakan misalkan diisi INF atau IN atau inventaris. Lokasinya My Library, lokasi raknya biasanya disesuaikan dengan nomor panggil. Kalau ini 6, depannya berarti dia di 600. Tipe koleksinya ada 3, ada referensi, ada textbook, dan fiksi. Untuk buku pelajaran itu termasuk ke textbook. Status eksemplar tersedia. Kemudian di sini ada beberapa, boleh boleh tidak diisi ya, sebagai opsional saja. Selanjutnya klik tombol simpan, klik OK. Nah, data koleksi ini sudah masuk eksemplarnya. Jangan lupa klik tombol perbaharui, klik OK. Nah, kita bisa melihat di daftar biografi di sini permainan kreatif dan edukatif, salinannya 1 buah. Demikian untuk pengisian data biografi mulai dari judul sampai dengan eksemplar. Apabila ada pertanyaan silahkan, nanti kita bahas bersama-sama.